Sementara itu pemirsa, upaya pemakzulan Bupati Pati juga mendapat sorotan dari Ketua DPD RI. Sultan Najamuddin menilai bentuk kepemimpinan Bupati Sudewo kurang sensitif dalam menyikapi aspirasi masyarakat Pati. Saya lebih melihat Pati itu lebih kepada leadership dan gaya kepemimpinan aja sih. Jadi bagaimana leadership, gaya kepemimpinan dan komunikasi politik itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena slip of the tongue, salah ngomong, tidak sensitif, itu justru meskipun niatnya bisa saja baik. Niatnya baik, tapi kalau disampaikan dengan cara-cara yang komunikasinya nggak baik, apalagi pejabat publik yang sangat harus punya tingkat atau daya sensitivitas tinggi. Saya lebih melihatnya kepada bagaimana kepemimpinan, gaya, dan komunikasi publik atau komunikasi politik dari seorang. Anda menilai sensitivitas dari seorang Bupati Pati kurang? Saya melihat itu. Justru saya tidak mau masuk kepada apa yang dibuat, tapi lebih kepada leadership, gaya itu sangat mempengaruhi bagaimana publik itu bisa. Ya, pemirsa, KPK melakukan penggeledahan di rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di kawasan Jakarta Timur. Selain Yakut, KPK juga menggeledah sebuah rumah milik seorang ASN Kementerian Agama. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi kuota haji yang tengah disidik oleh KPK. Dari penggeledahan, KPK mengamankan sebuah unit kendaraan roda 4 yang disita dalam penggeledahan di rumah anggota ASN di kawasan Depok. KPK juga menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di kawasan Jakarta Timur untuk mendapatkan petunjuk serta sejumlah bukti terkait dugaan korupsi kuota haji. Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi ini diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hari ini tim melanjutkan rangkaian penggeledahan terkait dengan perkara kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan haji, di mana tim hari ini melakukan penggeledahan di 2 lokasi. Yang pertama di Depok, salah satu rumah dari ASN di Kementerian Agama, dan tim mengamankan di antaranya 1 unit kendaraan roda 4. Kemudian yang kedua, tim juga melakukan penggeledahan di rumah saudara YCQ yang berlokasi di daerah Jakarta Timur. Masih berlangsung, nanti kami sampaikan update-nya terkait apa saja yang diamankan. Namun tentu penyidik dalam penggeledahan ini adalah untuk mencari petunjuk, untuk mencari bukti-bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan terkait dengan perkara ini. Terlebih dari perkara dengan kerugian negara, hitungan awal penyidik lebih dari 1 triliun, tentu bukti-bukti dan juga langkah-langkah awal dalam optimalisasi aset recovery juga dibutuhkan. Oleh karena itu, tim juga kemudian menyita aset-aset. Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa perusahaan penyedia layanan haji khusus menyetorkan uang kepada asosiasi sebesar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per jemaah atau 42 hingga 113 juta rupiah per kuota. Setoran tersebut diberikan agar travel mendapatkan bagian kuota tambahan haji khusus pada 2024. KPK tengah mengusut dugaan korupsi kuota haji 2024 dengan modus membagi tambahan kuota 20.000 jemaah secara rata masing-masing 50% untuk haji khusus dan 50% untuk haji reguler. Padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh telah menetapkan bahwa 92% kuota diperuntukkan bagi haji reguler, sementara 8% untuk haji khusus. Kuota tersebut dibagikan kepada asosiasi agen untuk kemudian disalurkan ke biro travel. Sementara untuk mendapatkan bagian kuota tersebut, travel harus menyetorkan sejumlah uang sebagai fee ke asosiasi yang selanjutnya disetorkan kepada orang Kementerian Agama. Kemudian fee-nya berapa? Apakah sudah pasti? Sedang kami hitung, tapi kira-kira kisarannya antara ada yang per kuota nih ya, 2.600 sampai dengan 7.000 ya.
ada hitung-hitungan kasarnya, ada yang sudah menghitung 10.000 dikalikan sekian, itu kan ada nilainya, ada yang sampai sekian triliun dan lain-lain. Ya bisa itu nilai-nilai kasar, tapi hitungannya ada yang 2.600 sampai dengan 7.000 US dollar per kuota. Sebelumnya, KPK menaikkan perkara dugaan korupsi kuota haji ke tahap penyidikan dengan menggunakan sprindik umum dengan alasan masih ingin mendalami beberapa peran. Dalam kasus ini, KPK juga telah mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas untuk berpergian ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengungkap bahwa perusahaan penyedia layanan haji khusus menyetorkan uang kepada asosiasi sebesar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per jemaah atau 42 hingga 113 juta rupiah per kuota. Sementara itu, menurut peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, pembagian 20.000 kuota haji secara proporsional, yakni 50% untuk jemaah haji khusus dan 50% untuk jemaah haji reguler, justru bisa jadi diskriminasi pemerintah kepada jemaah haji reguler. Jelas terjadi perlakuan diskriminatif yang dialami oleh para jemaah reguler yang telah mengantri bertahun-tahun. Seharusnya ini bisa diprioritaskan begitu. Nah, hal lain dengan alokasi yang tidak proporsional ini, kesempatan mereka untuk berangkat haji menjadi berkurang. Kondisi ini terjadi karena kuota haji khusus yang dikelola oleh pihak swasta itu nampaknya lebih banyak kuotanya begitu. Nah, sehingga secara praktik gitu ya, teman-teman jemaah haji reguler itu pasti akan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bupati Pati Sudewo diduga menerima aliran uang dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Meski telah mengembalikan uang tersebut, KPK menyebut pidana Sudewo tidak lantas terhapus. Selain mendapat desakan mundur dari warganya, kini Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2022-2024. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan ada keterlibatan Bupati Pati Sudewo dalam proyek tersebut saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2019-2024. KPK menyebut Sudewo telah mengembalikan aliran uang yang diterimanya. Kendati demikian, KPK menyebut pengembalian dana tersebut tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Bahkan KPK menjelaskan Sudewo diduga memiliki peran hampir di seluruh proyek tersebut. Sebelumnya, KPK membuka peluang untuk memanggil Sudewo dalam kasus ini. Namun KPK belum bisa memastikan kapan pemanggilan akan berlangsung. Ini sudah jelas bukti-buktinya, aliran dana, tadi juga dari Mbak Valen disampaikan uang yang sudah dikembalikan dan lain-lain. Ini kenapa sampai sekarang kok belum dilakukan upaya paksa atau dilakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan. Jadi begini, penanganan perkara DJK ini tidak hanya di wilayah Semarang. Ya, ini kan yang kalau yang tadi disebutkan Mas Sabir ini, itu untuk jalur ganda Solo Balapan Kadipiro gitu. Ini ada juga di Jawa Barat, ada juga di Jakartanya, ada yang penggalan di Semarang ke sini ke arah Tegal, kemudian ada juga di tempat yang lainnya. Ini belum selesai dan yang bersangkutan yang kami duga gitu ya sejauh ini perannya tidak hanya yang di Solo Balapan Kadipiro. Jadi kami juga masih menunggu karena ini harus secara lengkap gitu ya. Jadi yang bersangkutan itu tidak hanya di proyek yang itu. Jadi di hampir seluruh proyek itu ada perannya. Kontroversi Bupati
Pati Sudewo berawal saat dirinya menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Alih-alih mendengar keberatan warga, Sudewo justru menantang warga yang akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Bupati Pati telah mendapatkan teguran keras dari Partai Gerindra terkait dinamika yang terjadi di Pati. Hal itu diungkap oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Twijandono. Kemarin kita melihat bahwa memang sudah secara proses konstitusi sudah mulai berjalan, ya, kita memantau, kita mendengarkan, dan kita tentu turut prihatin atas sikap maupun kejadian telah terjadi. Namun beliau yang kami lihat juga telah meminta maaf, tetapi ya kita akan terus memantau dan menghormati proses apapun yang sedang berjalan. Kita doakan ya hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Ya, pejabat, pemimpin itu harus berbakti kepada rakyat, dan janganlah kita ini menunjukkan sikap kita yang tidak baik. Artinya belum ada mekanisme kepartaian ya, Mas? Beliau sudah diberi teguran yang keras, ya. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra juga sudah memberikan teguran, dan kami akan terus mengawal dan memperbaiki, dan semoga ke depan itu akan bisa lebih baik, dan insya Allah semoga masyarakat Pati juga kekecewaannya bisa